Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai integer programming. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Putri Nauli Marpaung. Nama saya Muhammad Alfian Budi Ardiansyah. Perkenalkan, nama saya Arda Devi Lisandra. Selanjutnya mari kita mulai membahas mengenai pengertian integer programming. Integer programming atau IP adalah sebuah model optimasi matematis atau program kelayakan di mana beberapa atau semua variabel dibatasi untuk bilangan bulat. Selanjutnya, ada beberapa klasifikasi integer programming. Yang pertama, pure integer programming adalah semua variabel keputusan harus bernilai bilangan bulat. Yang kedua ada mixed integer programming, yaitu tidak semua variabel keputusan berupa bilangan bulat. Yang ketiga ada binary integer programming, yaitu semua variabel keputusan memiliki nilai berupa bilangan biner 0 atau 1. Bernilai 1 apabila harus melakukan satu pekerjaan, bernilai 0 apabila harus menolak suatu pekerjaan. Selanjutnya ada mixed binary integer programming, yaitu jika beberapa variabel keputusan memiliki nilai biner, beberapa variabel keputusan memiliki nilai integer, dan sisanya memiliki nilai real. Boleh pecahan juga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode pembulatan dalam integer programming. Metode ini adalah metode yang paling efisien dan mudah untuk dilakukan. Namun dalam beberapa hal, metode ini tidak layak untuk digunakan karena hasil pembulatannya terkadang lebih jelek dari hasil pembulatan yang sesungguhnya. Hal ini menjadi sangat berdampak apabila yang dibulatkan adalah peralatan-peralatan seperti kapal pesiar ataupun pesawat komersial seperti itu yang memiliki cost cukup tinggi. Dapat kita lihat dalam contoh pembulatan nilai solusi jumlah pensil yang harus diproduksi dari 14.250,2 menjadi 14.250,0 semestinya dapat diterima. Namun demikian, sebab utama kegagalan pendekatan ini adalah bahwa solusi yang diperoleh mungkin bukan solusi integer programming yang sesungguhnya. Nah, kita lihat dari masalah 1, masalah 2, dan masalah 3. Kita buat penyelesaiannya dalam bentuk tabel seperti ini. Maka dalam masalah 1 didapatkan nilai X1 dengan menggunakan metode simplex yaitu 5,38, sedangkan X2 yaitu 2,31 dan Z adalah 746,15. Nah, setelah dibulatkan dengan pembulatan terdekat, X1 menjadi 5, X2 menjadi 2, dan Z menjadi 680. Nah, hasil ini belum optimal karena nilai dari Z itu masih bisa ditambah lagi, yaitu dengan menambahkan X1 menjadi 7 dan X2 menjadi 0, sehingga Z-nya adalah 700. Ini merupakan bulat optimum sesungguhnya. Begitu juga untuk nomor 2 dan nomor 3. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyelesaian masalah integer programming menggunakan pendekatan grafik. Masalah integer programming yang melibatkan hanya dua variabel dapat diselesaikan secara grafik. Model ini serupa dengan model LP biasa. Perbedaannya hanya pada kendala terakhir, seperti yang ada pada contoh, yang mengharapkan bahwa variabel terjadi pada nilai non-negatif integer. Nah, ruang solusi yang layak pada masalah ini yaitu pada O, A, B, dan C. Sedangkan solusi optimumnya terletak pada titik B, di mana nilai X1 sama dengan 5,38 dan nilai X2 sama dengan 2,31 serta Z dengan nilai 746,15. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan Gomori. Ya, mari kita mulai. Nah, apa sih pendekatan Gomori itu? Pendekatan Gomori atau cutting plane merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah program linier untuk variabelnya harus bulat, baik bulat murni maupun campuran dengan penambahan batasan baru yang disebut dengan Gomori. Nah, kayak gimana sih pembatasan baru itu? Nah, nanti kita lihat di slide selanjutnya ya. Langkah-langkah penyelesaian metode cutting plane itu ada 4 langkah. Yang pertama,
selesaikan masalah integer programming dengan menggunakan metode simplex. Yang kedua, periksa solusi optimum yang diperoleh dari langkah 1. Jika variabel keputusan solusi optimum sudah bernilai bulat, maka proses selesai. Jika variabel keputusan pada solusi optimum masih bernilai pecahan, maka proses berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap ketiga. Tahap ketiga, buat batasan atau kendala Gomori dan selesaikan dengan metode dual simplex. Lalu kembali ke langkah-langkah yang kedua. Nah, kayak gimana sih contohnya? Nih, kendala Gomori dalam pure integer programming. Tabel optimum masalah LP di bawah ini merupakan tabel solusi optimum kontinu. Ini tabelnya ya. Terus nah, di mana variabel xi menunjukkan variabel basis dan variabel xj adalah variabel non basis. Jika kita perhatikan persamaan ke i di mana variabel xi diasumsikan bernilai non integer, xi sama dengan bi min sigma aij dikalikan bj, di mana b non integer. Kemudian pisahkan bi dan aij menjadi bagian yang bulat dan bagian pecah non negatif seperti berikut. bi sama dengan bi plus fi, jadi fi sama dengan bi min bi, ya seperti itu, di mana 0 kurang dari sama dengan fi kurang dari sama dengan 1. aij sama dengan aij plus fij, jadi fij sama dengan aij min aij seperti yang b tadi, di mana 0 kurang dari sama dengan fij kurang dari sama dengan 1. Kita lanjut ke tabel berikutnya. Nah, kita lanjut ke tabel berikutnya, yaitu tabel baru setelah menambahkan kendala Gomori karena diperoleh solusi primal optimum. Nah, ini dari yang kiri dulu ya, kendala Gomori yang diinginkan itu seperti ini, bi, fi yang pakai persamaan yang tadi. Terus kendala Gomori yang diinginkan adalah sg min fij dikalikan wj sama dengan min fi, di mana sg adalah variabel select Gomori ke g. Pada umumnya, persamaan kendala yang berhubungan dengan solusi pecah dipilih untuk menghasilkan suatu kendala Gomori. Namun, sebagai aturan main biasanya dipilih persamaan yang memiliki fi maksimum. Itu. Nah, setelah pertambahan Gomori, kendala Gomori yang tadi, jadilah tabel baru seperti ini. Jadi ada SG sekarang. Jadi karena diperoleh solusi primal optimum tetapi tidak layak, maka digunakan metode dual simplex. Proses pembentukan kendala Gomori berakhir jika solusi baru semua berupa bilangan bulat. Jadi kalau sudah dikenai Gomori masih pecahan, itu langkah-langkahnya diulang lagi, dikasih persamaan atau dikasih kendala Gomori lagi sampai bulat. Jika tidak, suatu kendala Gomori baru dibuat lagi dari tabel yang dihasilkan dan metode dual simplex digunakan lagi untuk mengatasi ketidaklayakan. Jika pada setiap iterasi metode dual simplex menunjukkan bahwa tidak ada solusi layak, berarti masalah itu tidak memiliki solusi integer yang layak. Jika langkah-langkah tersebut diulangi terus-menerus tetapi masih koma dan belum bulat, berarti bilangan tersebut memang tidak layak, tidak memiliki solusi integer yang layak. Oke, selanjutnya ada metode branch and bound. Nah, metode branch and bound ini adalah sebuah teknik algoritma yang secara khusus mempelajari bagaimana caranya memperkecil search tree menjadi sekecil mungkin. Nah, sesuai dengan namanya, branch and bound ini terdiri dari dua langkah, yaitu yang pertama branch, yang artinya membangun sebuah cabang yang mungkin menuju solusi. Yang kedua ada bound, yang artinya menghitung node mana yang merupakan active node atau i-node dan node mana yang merupakan dead node atau d-node dengan menggunakan syarat, batas, constraint atau kendala. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah metode branch and bound. Nah, langkah-langkah metode branch and bound ini yang pertama itu selesaikan dulu linear programmingnya menggunakan metode simplex biasa.
Kemudian yang kedua itu teliti solusi optimumnya. Nah, jika variabel batas yang diharapkan bulat adalah bulat, maka solusi optimum bulat telah tercapai. Kemudian yang ketiga, nilai solusi pecah yang layak dicabangkan ke dalam sub-sub masalah. Nah, tujuannya ini adalah untuk menghilangkan solusi kontinu yang tidak memenuhi persyaratan dalam masalah itu. Kemudian yang terakhir itu untuk setiap sub masalah nilai solusi optimum kontinu fungsi tujuan ditetapkan sebagai batas atas. Nah, selanjutnya ada penetapan batas atau bounding. Nah, pada algoritma branch and bound terdapat dua batas, yaitu batas atas atau upper bound dan batas bawah atau lower bound. Nah, yang pertama ada pada masalah maksimalisasi. Nah, batas atas merupakan solusi integer linear programming relaksasi dari sub masalah tersebut, sedangkan batas bawahnya adalah nilai dari sub masalah tersebut ataupun solusi dari sub masalah lain yang semua variabel keputusan harus bernilai integer, sudah bernilai integer, atau solusi terbesar terbaik yang sejauh ini diperoleh. Kemudian yang kedua adalah pada masalah maksimalisasi. Nah, batas bawah merupakan solusi integer linear programming relaksasi dari sub masalah tersebut, sedangkan batas atasnya adalah nilai dari sub masalah tersebut ataupun solusi dari sub masalah lain yang semua variabel keputusan yang harus bernilai integer sudah bernilai integer, atau solusi terkecil terbaik yang sejauh ini diperoleh. Nah, kemudian ada penghentian pencabangan atau fathoming. Nah, pencabangan atau pencarian solusi pada suatu sub masalah dihentikan jika yang pertama, invisible atau tidak mempunyai daerah layak. Yang kedua, semua variabel keputusan yang harus bernilai integer adalah bernilai integer. Ketiga adalah pada masalah maksimalisasi. Penghentian pencabangan pada suatu sub masalah dilakukan jika batas atas dari sub masalah tersebut tidak lebih besar atau sama dengan batas bawah. Kemudian yang keempat, masalah maksimalisasi penghentian pencabangan pada sub masalah dilakukan jika batas bawah tidak lebih kecil atau sama dengan batas atas. Kemudian ada kondisi optimal. Kondisi optimal pada branch and bound antara lain yang pertama, jika tidak ada lagi sub masalah yang perlu dicabangkan lagi, maka solusi optimal sudah diperoleh. Kemudian yang kedua, pada masalah maksimalisasi, solusi optimal merupakan solusi sub masalah yang saat ini menjadi batas bawah atau lower bound. Kemudian pada masalah minimalisasi, solusi optimal merupakan solusi sub masalah yang saat ini menjadi batas atas atau upper bound. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada contoh soal branch and bound, yaitu memaksimumkan Z sama dengan 3x1 plus 5x2. Kendalanya ada 2x1 lebih kecil atau sama dengan 8, 3x2 lebih kecil atau sama dengan 15, 6x1 plus 5x2 lebih kecil atau sama dengan 30. Penyelesaiannya itu sebagai berikut. Menyelesaikan dengan metode simplex terlebih dahulu. Yang pertama, mengubah fungsi tujuan dan kendalanya. Fungsi tujuan jadi Z min 3x1 min 5x2 sama dengan 0. Kemudian kendalanya ada 2x1 plus x3 sama dengan 8. Kemudian ada 3x2 plus x4 sama dengan 15. Selanjutnya ada 6x1 plus 5x2 plus x5 sama dengan 30. Nah, x3, x4, dan x5 ini adalah variabel slot. Nah, selanjutnya menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Seperti tabel berikut ini. Kalian masukkan persamaan-persamaan tadi ke dalam tabel yang tertera di dalam PowerPoint berikut ini. Nah, di dalam tabel berikut ini kalian memasukkan persamaan-persamaan yang tadi itu ke dalam kolom-kolom di dalam tabel tersebut. Jadi kalian susun. Tadi contohnya ada Z itu tadi Z-nya ada 1, kemudian X1-nya tadi ada min 3, X2-nya tadi ada min 5. Kemudian untuk X3, X4, dan X5-nya tadi ada 0 ya. Kemudian NK-nya juga 0. Nah, seterusnya juga seperti itu. Nah, selanjutnya adalah memilih kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Nah, seperti tabel berikut ini, dengan mencari nilai negatif yang paling besar di baris Z, yaitu di sini ada min 5. Nah, jadi kita warnain warna hijau untuk kolom kuncinya. Nah, selanjutnya memilih baris kunci. Baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Nah,
kalian bisa lihat di tabel berikut ini yang berwarna hijau dan berwarna merah. Di situ kalian bisa lihat baris kuncinya. Nah, selanjutnya mengubah nilai-nilai baris kunci dengan cara membaginya dengan pivot sehingga tabel menjadi seperti berikut ini. Nah, jadi nilai-nilai baris kunci tersebut itu dibagi dengan pivot atau angka 3 yang tadi warna merah. Jadi 0 dibagi dengan 3 sama dengan 0, 0 dibagi dengan 3 sama dengan 0, 3 dibagi dengan 3 sama dengan 1, kemudian 0 dibagi dengan 3 sama dengan 0, dan seterusnya. Jadi seperti berikut ini tabelnya. Nah, selanjutnya di sini mengubah nilai-nilai baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci atau selain baris kunci sama dengan 0. Nah, baris baru yaitu sama dengan baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Nah, yang pertama tadi ada Z, baris Z, yaitu baris lamanya seperti berikut angka-angkanya, terus NBWK ada seperti berikut. NBWK yaitu adalah koefisien angka kolom kunci yaitu min 5 dikali nilai baris baru kunci yaitu yang ada 0, 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5. Kemudian baris lama tersebut dikurang dengan NBWK-nya. Kemudian hasilnya yaitu baris baru diperoleh baris baru yaitu 1, min 3, 0, 0, 5/3, 0, dan 25. Nah, kemudian untuk baris X3 dan baris X5 caranya seperti baris Z seperti tadi. Nah, selanjutnya masukkan nilai-nilai yang kita peroleh tadi itu ke dalam tabel seperti berikut ini. Nah, kalian tinggal memasukkan nilai-nilai yang sudah kita peroleh tadi ke dalam tabel yang tertera pada PowerPoint berikut ini. Setelah itu melanjutkan sampai baris Z tidak ada lagi nilai yang negatif. Nah, kalian bisa lihat sendiri di dalam PowerPoint berikut ini. Nah, setelah itu setelah mendapatkan setelah kalian masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam tabel, kemudian akan diperoleh hasil di mana X1 5/6 atau 0,83, X2 sama dengan 5, dan Z sama dengan 27 1/2 atau 27,5. Nah, selanjutnya variabel basis X1 dan X2 belum bernilai integer, maka dilakukan tahap range and bound. Nah, batas atasnya tadi X1 sama dengan 0,83, X2 sama dengan 5, dan Z-nya sama dengan 27,5. Batas bawahnya, kemudian batas bawahnya tadi ada X1 sama dengan 0, X2-nya sama dengan 5, dan Z-nya sama dengan 25. Kemudian memaksimumkan Z sama dengan 3x1 plus 5x2. Kendalanya ada 2x1 lebih kecil atau sama dengan 8, 3x2 lebih kecil atau sama dengan 15, 6x1 plus 5x2 lebih kecil atau sama dengan 30. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa lihat sendiri ya, seperti yang di dalam PowerPoint. Di sini ada branch and bound-nya. Kalian bisa lihat nilai-nilainya. Nah, setelah itu dari nilai-nilai tersebut itu di sini ada yang diwarnain dengan warna kuning dan hijau. Nah, untuk warna kuning sendiri yaitu daerah yang layak, dan warna hijau sendiri adalah daerah yang tidak layak. Nah, jadi jika batas atas tidak memiliki daerah layak, maka solusi nilai optimumnya adalah batas bawah, yaitu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 5, dan Z sama dengan 25. Seperti itu. Terima kasih.